Hai semuanya, kami dari kelompok 8 kali ini akan menjelaskan tentang metode direct sampling. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Munagoliah, NIM C24180050. Nama saya Nadia Yusda, NIM C24180044. Nama saya Nia Octavia, NIM C241877. Nama saya Rafa Raffiandra, NIM C24180054. Perkenalkan, nama saya Kevin Ramadhani Yudhistiro, NIM C279. Nama saya Mita Aprilia, NIM C24180078. Nama saya Muhammad Rehan Firdaus, NIM C24180073. Saya Mila Rizky Widiatri, NIM C24180045. Saya Noviliati, NIM C241812. Nama saya Alif Samudra Rusdi, NIM C24180055. Nama saya Habibah Tesya, NIM C24180026. Yuk disimak videonya, selamat menyaksikan. Di sini akan menjelaskan tentang direct sampling. Sebelumnya akan menjelaskan tentang estimasi ukuran populasi, yaitu untuk memperoleh informasi ukuran populasi yang berkaitan dengan mobilitas yang diteliti. Nah, direct sampling itu sendiri yaitu estimasi populasi dari objek yang bergerak yang sulit diamati ukuran dan jumlah sebenarnya. Mudahnya, ketika pengambilan sampel pada tahap 1, sampel yang didapatkan akan diberi tanda. Selanjutnya, pada tahap 2, sampel yang diambil dan sampel yang tidak memiliki tanda tidak perlu diberi tanda. Nah, pada direct sampling ini, taksiran ukuran populasi dikatakan baik ketika pengambilan sampel pada tahap 1 dan tahap 2 memiliki ukuran sampel yang cenderung besar. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kacang kedelai sebanyak 500 butir, gelas atau cup sebanyak 2 buah, piring atau wadah, pulpen, penggaris, sheet, kertas, spidol pemanen, dan juga kalkulator. Saya akan menjelaskan sheet dari metode direct sampling. Di sheet ini ada recapture sample number, yang mana di sini terdapat 10 kali sampling atau 10 kali ulangan. Lalu ada number of recapture bins. Di sini akan diisi dengan jumlah sampel yang tidak bertanda. Lalu ada number of recapture bins mark. Di sini diisi dengan jumlah sampel yang bertanda dari sampling yang kita dapat. Lalu data-data tersebut dijumlahkan dan dirata-ratakan. Ini kita bakal melaksanakan metode direct sampling. Nah, direct sampling ini kita menggunakan 2 cup. Nah, ini 2 cup ini udah ada isinya ya. Ini isinya kacang kedelai. Ini kosong nanti. Kevin bakal sampling ngambil acak. Nanti bakal ditandain terus ke sini. Ambil kan? Ini saya ambil ya? Ambil. Nah, sini cukup. Cukup. Nah, sini udah ada ya. Nah, ini kita bakal hitung dulu. Setelah dihitung tadi, kacang kedelai yang diambil sama Kevin tadi ada 18 butir. 18 butir. Nah, ini kita bakal tandain dulu nih 18 butir ini. Menggunakan spidol ya? Spidol permanen. Tapi spidol mana ya? Ini nih. Oh, iya. Nah, ini spidol permanen kita akan tandain nih. Kacang yang tadi sudah kita tandain ini berjumlah 18. Nah, ini kita bakal taruh di datanya. Di datasheet yang sudah kita buat. Nah, setelah taruh di datasheet, kita akan balikin lagi nih ke sini nih. Ya, jadi ini yang diambil berjumlah 14, yang ditandai 2. Oke, jadi setelah itu masih data nih 14 yang tadi. 14 berarti yang ada tandanya. Yang 14 yang ada tanda. 14 ada tandanya, dimasukin ke data, ke datasheet. Dan yang 2 tadi yang ditandain sini juga ke datasheet. Lalu kalau udah kita campurkan lagi. Campurkan lagi. Udah, kalau kita cocok lagi. Udah saya cocok ya, silakan. Udah, nah kalau udah, kita sampling lagi. Nah, sampling ini tuh dilakukan selama kali gitu. Ini adalah rumus dari direct sampling. Yang pertama itu adalah SE sama dengan number of bins in your first capture dibagi average number of market bins from recapture sample per average number of bin from recapture sample. Selanjutnya ada rumus persentase error sama dengan XE dikurang actual number per actual number. Selanjutnya kita akan menjumlahkan hasilnya. Yang pertama, untuk menjumlahkan hasil number of recapture bins, kita jumlahkan saja, kita totalkan, kita dapat hasilnya 114. Dan untuk yang number of recapture bins market, kita dapat totalnya sebesar 34. Nah, untuk rata-ratanya sendiri, kita bagi dari total dibagi dengan jumlah datanya, yaitu kita dapatkan 11,4. Nah, untuk yang number of recapture bin market, kita dapat rata-ratanya yaitu 3,4. Pertama itu untuk mencari SE. Jadi rumusnya SE itu kan number of bins in your first capture dibagi sama average number of marked bins from recapture sample, terus dibagi dengan si average number of bin from recapture sample. Nah, dari sini hasil yang didapatkan yaitu sebesar 0,4644. Nah, selanjutnya ini kita mencari si errornya, yaitu
Send error. Rumusnya itu kan SE, tadi itu SE, berarti SE yang dapat itu ada sebesar 0,4644, terus dikurangin sama actual numbernya itu ada 8, kemudian dibagi dengan si actual number 8. Nah, hasil yang didapatkan itu ada 0,9419. Nah, kita karena di sini mintanya persen, jadi itu 94,19%. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya. Dengan menggunakan metode direct sampling, kita dapat mengetahui jumlah dari suatu populasi ikan di suatu perairan, sehingga kita dapat mengestimasi masalah penangkapan overfishing dengan menghitung berapa ikan yang dapat diambil dari suatu populasi itu per tahun. Para materi pada kali ini, semoga teman-teman mengerti dan memahami mengenai kedua metode ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.